Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rezi, NIM 19022061. Saya dari Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi video tentang administrasi dan supervisi pendidikan, di mana konsep garapan kita yaitu konsep supervisi pendidikan. Nah, supervisi analognya terdiri dari dua kata, yaitu super dan visi. Super berarti segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Nah, super ini berarti memiliki kemampuan yang dimiliki melebihi kapasitas yang normal. Sedangkan vision artinya itu pemandangan jauh ke depan, atau dia sudah mempunyai visi saat orang lain belum memikirkan, tetapi dia sudah punya perspektif tentang itu. Artinya selangkah lebih maju visinya untuk menelaah. Nah, menganalisis dan melakukan sesuatu. Orang baru berencana, tetapi ia sudah melaksanakannya. Dan ini sangat memotivasi sekali dari siapa yang sebenarnya orang-orang yang kita sebut dengan pelaku supervisi, atau yang melaksanakan kegiatan supervisi yang orangnya kita sebut dengan supervisor. Sedangkan kegiatannya disebut dengan supervisi. Nah, akan muncul sekarang pertanyaan di pikiran kita, siapa sebenarnya yang kita sebut sebagai supervisor? Jawabannya yaitu mereka yang kita anggap memiliki visi yang lebih super dibandingkan dengan orang lain. Apakah harus kepala sekolah atau guru, atau harus orang lain yang kapasitasnya dianggap memiliki skill atau kemampuan maupun syarat yang terpenuhi sehingga kita bisa menyebut dia sebagai supervisor. Nah, setara dengan histori, dulunya atau mula-mula kegiatan ini diterapkan di sekolah, atau konsep dari supervisi yang kita anggap masih sangat tradisional, yaitu pekerjaan masih berupa inspeksi. Kegiatannya masih dalam bentuk pengawasan atau mengawasi. Nah, dalam pengertian kadang-kadang ada indikasi mencari kesalahan dan menemukan kesalahan dengan tujuan untuk kemudian diperbaiki. Jadi kegiatan perbaikan bisa dilakukan setelah dicari kesalahan. Padahal pada konsep supervisi sebenarnya bukan mencari kesalahan, akan tetapi yaitu proses pembinaan. Nah, kemudian ini berkembang menjadi kegiatan yang sekarang kita sebut sebagai supervisi pendidikan, yang dikategorikan yaitu kepada ilmiah. Nah, kenapa harus ilmiah? Yang paling penting tidak memenuhi 3 persyaratan utama. Yang pertama yaitu ada sistematik, yang kedua yaitu ada objektif, yang ketiga yaitu ada alat yang digunakan. Jadi, tidak hanya sekedar melakukan kegiatan tanpa persiapan untuk melanjutkan dalam bentuk pembinaan. Artinya, dengan melakukan pencatatan atau penggunaan instrumen tertentu, ada catatan khusus yang disiapkan untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan saat itu. Artinya yaitu di kemudian hari memang diharapkan terjadinya perubahan, terjadinya pembinaan, terjadinya perbaikan dari orang-orang yang supervisi atau yang diletakkan di bidang supervisi ini oleh si supervisor tadi. Nah, dari banyak sumber, supervisi adalah sebuah proses usaha yang tujuannya untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, melakukan pembimbingan secara kontinu atau
terus-menerus terhadap pertumbuhan para guru yang sifatnya individual maupun secara kolektif atau kelompok agar lebih mengerti dalam mewujudkan keseluruhan fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, jadi niat dari kegiatan supervisi ini yaitu tujuannya untuk melakukan pembinaan dan membantu guru dalam mengembangkan diri agar tampil menjadi manusia luar biasa, untuk mendidik atau melakukan tugas mereka dalam fungsi-fungsi pembelajaran yang mereka laksanakan setiap hari nantinya di sekolah. Nah, sekarang kita lihat pendapat dari Brockton dan Bruckner yang menyatakan kegiatan supervisi itu sebagai suatu teknik layanan dan tujuan utama untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Nah, berarti fokus utamanya adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang tujuannya yaitu bisa dilihat bagaimana setiap orang ada di sekolah, khususnya yaitu guru yang secara bersama-sama memperbaiki berbagai macam faktor yang mempengaruhi proses itu. Nah, selanjutnya yaitu adapun tujuan dari supervisi pendidikan ini adalah memberikan pelayanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan mengajar guru di kelas dan di sekolah. Jadi, fokusnya kepada guru memperbaiki layanan, memperbaiki kapasitas, dan memperbaiki kualitas guru dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, domain salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu ada mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan sekolah. Yang kedua yaitu berusaha meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu ada mengembangkan seluruh sifat yang ada di sekolah. Staf yang dimaksud guru mereka yang bertugas sebagai ujung tombaknya pembelajaran yang ada di kelas. Jadi, dengan mengidentifikasi bahwa guru adalah manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan, maka guru berhak mendapatkan layanan untuk mengembangkan kemampuan dan skill yang menguasai di kelas, sehingga memiliki dampak yang luar biasa di dalam kelas nantinya. Nah, sekarang kita lihat prinsip dari supervisi pendidikan. Di antaranya yaitu ada salah satu pendapat para ahli mengatakan bahwa ada 4 prinsip utama. Yang pertama yaitu ada scientific atau prinsip ilmiah, ada prinsip demokratis, ada prinsip kerjasama, dan yang terakhir yaitu ada prinsip konstruktif. Nah, untuk coba kita lihat satu persatu dari 4 prinsip tadi. Yang pertama yaitu ada prinsip scientific. Artinya itu sangat terrealitis atau empirik karena berdasarkan data yang sebenarnya. Nah, sangat ilmiah. Sebenarnya itu artinya persoalan-persoalan yang dikaji atau didesain berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua yaitu ada prinsip demokratis. Prinsip ini adalah yang dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan serupa. Artinya mereka ini diberi hak untuk menerima, justru kadang bisa menolak ketika diberikan bentuk untuk diberikan layanan supervisi. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerjasama. Prinsip ini merupakan kerjasama sekolah, supervisor, dan mereka-mereka yang disupervisi. Jadi ada skala, ada prioritasnya, ada kondisi di mana semuanya bekerja sama secara keseluruhan. Karena supervisor tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh mereka-mereka yang ada di bidang supervisi. Selanjutnya yaitu ada prinsip konstruktif. Nah, dalam rangka membangun
maksudnya yaitu dari prinsip kreatif yang artinya meng-create atau segala sesuatu menjadi lebih baik. Jadi selama ini kemampuan yang sekarang biasanya bagaimana menjadi untuk luar biasa lagi ke depannya. Nah, jadi prinsip keempat ini yaitu prinsip konstruktif dan kreatif yang membuat segala sesuatu menjadi baik dalam rangka membina atau membuat segala sesuatu yang dimiliki oleh guru teratasi sehingga mereka terampil menjadi pendidik yang diterima atau yang disukai oleh peserta didiknya nanti di sekolah. Selanjutnya yaitu kita coba lihat juga prinsip lainnya yang menurut dalam para ahli dalam konsep supervisi pendidikan. Ada juga prinsip positif yaitu seperti prinsip prospektif, ada juga yang menyebut prinsip inovatif dan prinsip aman, prinsip reflektif, dan masih banyak lainnya. Ada juga istilahnya nanti yaitu prinsip negatif. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa itu prinsip progresif, yaitu maju selangkah demi selangkah dengan menetap. Artinya ada perbaikan demi perbaikan. Jadi guru-guru diberikan layanan supervisi, mereka tidak berada di suatu titik yang sama, tetapi ada perbaikan demi perbaikan yang mesti tidak terlalu berubah atau dianalisis, dan akan tetapi ada peningkatannya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip inovatif. Yaitu inovatif berarti memperbanyak adanya perubahan, adanya inovasi dan hal-hal yang baru dalam kegiatan proses supervisi yang pembaruan dari proses dan pembaruan dari skill yang barangkali dialami oleh guru. Selanjutnya yaitu ada prinsip aman. Nah, aman ini dalam artian menimbulkan perasaan aman bagi supervisor maupun guru yang dilayani. Selanjutnya yaitu beberapa prinsip negatif ini harus dihindari. Kenapa? Misalnya supervisi tidak boleh dilakukan otoriter karena ada dampak atau kebiasaan yang sulit ditolak bahwa kegiatan supervisi ini yang kita sebut sebagai kegiatan inspeksi atau pengawasan yang tujuan utamanya adalah mencari kesalahan. Nah, ini yang perlu dihindari dan ini yang disebut dengan prinsip negatif tadi. Jadi tidak ada istilah otoriter dalam kegiatan supervisi. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, supervisi tidak boleh mencari kesalahan karena tujuannya bukan mencari kesalahan baru diperbaiki, akan tetapi yaitu proses mencari fakta dan data untuk memberikan layanan kesiapan apakah mereka punya problem atau yang tidak punya problem. Nah, tapi dalam proses pelaksanaan data dan fakta dikumpulkan bersama, khususnya di supervisor mencari data empirik dalam rangka membantu guru yang bersangkutan yang dianggap harus menerima layanan itu. Nah, selanjutnya itu supervisi ini tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tingginya pangkat. Jadi guru itu jadi itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah karena demokratif siapapun punya hak yang sama. Tidak ada pembatasan karena tujuannya adalah untuk memperbaiki atau perbaikan proses pembelajaran dan skill kemampuan guru. Jadi setiap guru di sekolah punya hak untuk mendapat pelayanan supervisi. Begitu juga prinsip negatif lain, misalnya supervisi tidak boleh berlaku cepat mengharapkan hasilnya. Selanjutnya yaitu karena kegiatan untuk
kegiatan supervisi ini adalah kegiatan terus-menerus. Itu dilakukan terus-menerus dalam proses perbaikannya, apalagi yang terkait dengan pembaruan skill dan kemampuan guru. Nah, jadi itu mustahil perubahan itu bisa berubah cepat karena dia bentuk waktu yang panjang, makanya tidak bisa main cepat saja. Nah, praktisnya panjang atau prosesnya yang sangat panjang, maka diperlukan instrumen yang sangat khusus sekali. Supervisi ini juga tidak lepas atau tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran karena ikhwal akhir kegiatan ini memang diberikan untuk kebaikan. Nah, tujuan layanan pembelajaran dan supervisi tidak boleh diperhatikan hal kecil dalam mengajar guru sehingga pada akhirnya bisa membedakan atau membolokkan maksud dari supervisi ini. Nah, ada juga secara garis besar dan sampai saat ini dilaksanakan di sekolah. Pendapat dari Sutopo yang disebut prinsip original, prinsip original, prinsip perbaikan, prinsip komunikasi, prinsip kontinuitas, prinsip objektif, yang macam-macam namanya. Mungkin tidak di kita yang bukan orang supervisi tidak akan mengetahuinya. Nah, jadi kalau kita menggali atau mencari dari berbagai sumber, banyak prinsip positif yang seharusnya dipenuhi oleh supervisor bersama dengan supervisi dalam proses memberi layanan kepada guru yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana fungsi dari supervisi pendidikan itu. Kita ambil salah satu Foundations of Dimension. Ini pendapat Bebon yang turun-temurun dari tahun 1961 yang masih digunakan sampai saat ini. Nah, coba teman-teman bayangkan saja pendapat dari yang sudah lama tahunnya yang digunakan sampai saat ini. Itu sangat luar biasa sekali. Dan ini dijabarkan oleh Surijen dalam bukunya yaitu Supervision of Instruction. Nah, dijelaskan oleh Surijen ini dalam bukunya tersebut yaitu ada 8 fungsi dari supervisi. Yang pertama yaitu ada mengkoordinasikan semua usaha di sekolah. Yang kedua ada memiliki kepemimpinan sekolah. Yang ketiga yaitu mencoba memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki guru yang ada di sekolah. Yang keempat yaitu ada menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima yaitu memberikan sebagai fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus dilakukan yang ada di sekolah dalam proses kegiatan supervisi. Nah, untuk yang keenam yaitu menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh yaitu memberi pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf yang di sekolah. Yang terakhir yaitu yang kedelapan yaitu ada memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain. Nah, kedelapan fungsi ini sekaligus menjadi dasar maka disebut sebagai foundation atau pondasi dalam proses kegiatan supervisi. Karena seluas-luasnya dampak dari layanan ini untuk kegiatan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, bagaimana dengan peran supervisi pendidikan? Nah, seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator. Mereka juga berperan sebagai pemimpin kelompok, termasuk mereka yang berperan mengevaluasi kegiatan-kegiatan supervisi ini dari proses pencatatan melalui instrumen tadi sampai di mana kegiatan tersebut tingkat keberhasilannya
apa yang harus dilakukan, apa solusinya, dan siapa yang mendampinginya. Serta teknik apa yang digunakan, dan supervisor juga terlibat atau bertindak sebagai konsultan. Nah, ada ini 4 peran yang bisa dimiliki oleh seorang supervisor. Yang pertama yaitu ada sebagai koordinator, mereka mengkoordinasikan semua kegiatan. Yang kedua yaitu ada kegiatan pemimpin kelompok, mereka yang menentukan arah perjalanan sebagai kegiatan supervisi. Yang ketiga yaitu ada sebagai konsultan. Mereka sebagai tempat konsultan masalah yang dialami oleh mereka yang disupervisi. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir perannya ada evaluator. Mereka yang sebagai tempat atau orang yang mengevaluasi seluruh kegiatan supervisi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Nah, kita akan coba lihat bagaimana objek di supervisi pendidikan ini. Kita lihat yang disampaikan oleh Olivio dalam buku Supervision for Today's School. Di situ dikemukakan oleh Olivia bahwasannya sasaran dari supervisi pendidikan itu memiliki 3 dominan. Yang pertama yaitu ada dominan pertama, memperbaiki pengajaran. Jadi fokus utamanya yang diperbaiki proses belajar melalui perbaikan kualitas belajar guru. Yang kedua yaitu ada pengembangan kurikulum. Karena kalau di sekolah, kurikulum itu ada di pikiran guru. Jadi menginvestasi tulisan kurikulum yang tertuang secara tertulis itu sudah ada di pikiran guru yang dituangkan di dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada pengembangan staf. Nah, jadi yang dikembangkannya adalah skill kemampuan orang-orang atau yang orang-orang yang ada di sekolah, khususnya guru. Jadi orang-orang yang di sekolah melalui domain supervisi ini, mereka akan menjadi guru yang luar biasa dalam memiliki skill yang dipunyai. Nah, dan objek dari supervisi pendidikan ini mungkin kita akan lihat dari berbagai sumber, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pembinaan kurikulum, yang kedua ada perbaiki proses pembelajaran, yang ketiga yaitu ada pengembangan staf, dan yang keempat yaitu ada pemeliharaan. Nah, jadi yang disampaikan oleh Olivia tadi ada 3 sudah tercakup dari apa yang disampaikan banyak pendapat para ahli. Jika ada 3 hal domain tersebut terpenuhi, maka akan membuat sekolah mampu melakukan pemeliharaan dan pengembangan moral serta semangat kerja dari guru yang ada di sekolah. Nah, sampai situ dulu materi kita atau bidang garapan kita, yaitu tentang supervisor pendidikan. Kembali kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya, yaitu dalam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.